Let's go, mari kita nonton anime Isekai musim ini. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini untuk kembali menonton anime Isekai lagi. Kemarin udah kelar part 1 dan part 2, sekarang lanjut di part 3. Masih ada 3 anime Isekai lagi yang belum gua tonton untuk di musim ini, yaitu Chichiwa Eiyu Hahawa Seire, Bapakku Pahlawan, Emakku Spirit, Emakku Arwah, Isekai Disney, sama Isekai Mappa Season 2. Mari kita lihat mana anime Isekai paling bagus. Apakah bisa mengalahkan Isekai Assassin sama Yaseno Last Boss. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Apa ya, Isekai Disney dulu ya yang paling aneh ya. Gue tidak punya ekspektasi apa-apa nih soal Isekai Disney nih. Dan bye-bye guys. Ini anime tidak biel kan. Disney ini masalahnya nih. Sudah banyak woke-woke-nya loh. Ini pulang-pulang ditabrak truk ini. Lah, bukan ditabrak truk, Pak. Ditabrak kereta kuda. Ini apa nih? Snow White? Atau apa? Paul, Lion King, Mufasa. Woi, Little Mermaid. Lah, sekarang mah sudah bukan yang ini warnanya. Woi, Jin, Aladdin. Wah, ini mah Will Smith. Nah, ini mah Gal Gadot. Ini apa? Aduh, gue nggak ingat nih. Apa nih? Maleficent. Selamat datang di dunia villain. Pada pening. Jangan bilang semua villainnya laki-laki lagi. Laki-laki. Ini muka kayak cewek, tapi gue curiga laki-laki juga nih. Laki-laki juga dua-duanya nih. Ini juga laki-laki. Ini anime apa? Anime idol. MC-nya laki-laki lagi. Kenapa harus isekai coba? Aduh, saya mau cepat-cepat selesai nonton anime. Nama Lilia muka laki-laki loh. Aduh, kenapa harus semua laki-laki? Barang apa kayak ini? Mana ada laki-laki nama Lilia coy? Nonton speed 4 aja lah. Saya muak nonton ini anime. Bodoh amat lah, ini anime apa cok. 7,21. Buset. Isekai School Shonen. Bodoh amat lah. Kenapa lagi semua harus laki-laki gitu? Rose Heart Reedy, Spade Deuce, Diamond Chater. Tadi Lilia. Laki-laki nama Lilia. What the heck is this? Mending gua nonton One Punch Man cok daripada beginian. Nah, nggak jelas. Ini anime BL berdasarkan ritme mobile game dari Aniplex dan Walt Disney Jepang. Ya udahlah, saya tidak terdidik lah untuk beginian lah. Secara animasi bagus ya, lumayan lah, tapi bodoh amat. Ayo kita lanjut anime kedua, Chichiwa Eiyu. Mari kita bersihkan hati, sucikan mata ini dari anime tidak jelas tadi. Gue udah capek nonton lah, speed 3 aja lah. Bagus loh lagu openingnya anime ini. Yeay, kelar juga nonton anime Bapakku Pahlawan, Emakku Roh. Oke lah, nggak jelek. Sama aja kayak nonton Tenkuro kemarin. Tipe anime yang sangat nyaman untuk ditonton. Musiknya juga enak didengar. Gambarnya juga tidak jelek. Sama tidak jomok. Berapa ratingnya? 6,91. 7,21. Bodoh amat lah. Masuk isekai santai kak. Masuk isekai santai ini mah. Enak nontonnya santai. Gue sempat baca manganya sih. Udah ada gambaran lah kayak gimana. Ya langsung aja ya kita nonton anime isekai terakhir untuk part ini ya. Isekai Mappa, isekai masak-masak. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton guys. Dan bye-bye. Aduh, saya lapar. Aduh, enak sekali makanannya. Aduh, nasi goreng ya. Aduh, nasi goreng kepiting loh. Lumpia kepiting loh. Kepiting bakar, kepiting bisa dibakar. Kepiting dibakar. Ketika animasi masak kepiting lebih bagus daripada ngelihat scene actionnya One Punch Man. Kelar juga nonton semua anime isekai musim ini bro. Lapar. Aduh, saya mau makan tapi yang enak. Ya itulah tadi anime Isekai Mappa Season 2. Ini anime lapar per 10 bro. Berapa ratingnya? 7,77. Artinya gue udah nonton semua harusnya ya. Langsung aja lah gue bikin urutannya. Untuk yang paling rendah gue kasih ke Isekai Disney. Malas gue nonton anime. Saya tidak peduli. Visual bagus, spread bodo amat lah. Rating 7 bodo amat. Saya tidak mau nonton anime ini. Mataku sakit, hatiku sakit, otakku sakit, perasaanku juga sakit. Lanjut ke anime berikutnya, Potion Wagami. Bukan ding. Ini Isekai Collector. Rating 6,02 bro. Baru setelah itu gue kasih ke Potion Wagami. Rating 5,21. Terus Keikon Yubiwa Monogatari Season 2 rating 6,74. Baru setelah itu ini Emakku Pahlawan Bapakku Arwah 6,91.
Ada Tenkuro deng. Sorry. Tenkuro berarti di bawahnya Kekkon Yubiwa Monogatari. Terus Yaseno Last Boss, Assassin, Tondemo Skill, sama Isekai Quartet Season 3. Oke, fix. Jadi peringkat paling rendah untuk musim ini, peringkat ke-10 gue kasih untuk anime Isekai Disney, bodo amat lah. Terus peringkat 9 gue kasih untuk anime Isekai Collector. Peringkat ke-8 gue kasih untuk Potion Wagami. Ini anime gak jelek kok, bagus-bagus aja. Terus peringkat ke-7 gue kasih untuk Tenkuro. Baru setelah itu peringkat ke-6 Kekkon Yubiwa Monogatari Season 2. Baru peringkat ke-5 Bapakku Pahlawan, Emakku Arwah. Peringkat 4 gue kasih untuk Yaseno Last Boss. Peringkat 3 untuk Assassin karena episode 1-nya bagus banget, soalnya gue baru nonton episode 1. Peringkat kedua gue kasih ke Isekai Mappa karena gue lapar. Dan peringkat pertama seperti yang gue bilang, kalau ada Dragon Emperor peringkat 1, kalau tidak ada gue taruh nih di bawahnya Yaseno Last Boss. Tapi untuk saat ini taruh aja di peringkat 1 dulu ya. Ya itu aja lah untuk anime Isekai musim Fall 2025. Kita ketemu lagi berarti kalau semua anime Isekai sudah tamat, yaitu di awal tahun depan. Gimana pendapat kalian soal anime Isekai yang rilis dalam 1 bulan ini? Lebih bagus mana, bulan ini atau bulan kemarin? Tulis aja kolom komentar di bawah. Dan siapa di antara kalian yang suka sama Isekai Disney? Coba kasih alasannya di bawah. Bye-bye guys, saya mau makan. Seingat gua, kayaknya kemarin pas live tuh gua nggak komentari apa-apa di setelah nonton, malah langsung kasih peringkat. Cuma intinya untuk anime Isekai Disney, gua nonton episode 1 aja, gua udah malas lanjut. Entah kenapa gua nonton tuh anime kayak gay sekali. Semua karakternya laki-laki masalahnya. Bahkan ada karakter yang muka kayak perempuan tapi masih juga laki-laki. Dan MC-nya laki-laki. Why? Kenapa? Apa yang diharapkan dari anime itu? Apa yang targetnya kayaknya cewek ini, tidak mungkin buat cowok. Masa cowok nonton anime begituan? Apakah ini bagian dari agenda woke-nya Disney atau emang kalau ini kan diambil dari game ya? Apa memang target gamenya tuh buat cewek ya? Anime musik memang begitu targetnya cewek. Itu anime musik. Emangnya Isekai Disney anime musik, bukan anime sihir? Kalau anime musik make sense sih. Kayak Utano Prince sama ya. Tapi lu bilang begitu gue langsung ngeh ya. Oh iya ya, openingnya kan ngeliatin mereka nyanyi ya. Anime musik tuh. Sama kayak Shirohyo, ceweknya juga maskulin. Shirohyo tuh masih ada cewek masalahnya. Setidaknya Shirohyo itu masih ada cewek. Ini pure cowok semua. Pokoknya geli lah gue nonton tuh anime lah. Nanti kalau gue maraton, gue bakal speed 6 atau speed 7 lah. Malas. Itu sudah auto peringkat paling bawah buat tahun ini tuh Isekai Disney. Sangat-sangat bukan selera bapak ini, abang yang satu ini. Itu untuk Isekai Disney ya. Setelah Isekai Disney ada Isekai Bapakku Pahlawan, Emakku Arwah, Emakku Spirit, Roh, Jiwa, apalah itulah. Semangat, Spirit. Bapakku Pahlawan, Emakku Semangat. Melihat anime ini yang dibuat oleh GC Staff, studio yang sama yang ngebuat One Punch Man Season 3, gue malah merasa anime ini lebih bagus daripada One Punch Man Season 3 dari segi visual. Padahal anime ini visualnya simple banget gitu. Tidak seserius One Punch Man, tapi jauh lebih minim slideshow dibandingkan One Punch Man. Entahlah, kayak One Punch Man musim ini tuh kayak bukan proyek utamanya GC Staff. Kayak proyek utamanya tuh ada di Gacha 999, proyek keduanya ada di sini, di anime ini Bapakku Pahlawan, Emakku Semangat, baru proyek paling terakhirnya tuh ada di OPM Season 3 tuh. Suram banget lah. Dari segi visual sih oke. Cerita juga ya tipikal cerita santai, manis gitu ya. Ya kalau lu tahu Kuma Bear dan lu suka cerita kayak gitu, lu bakal suka lah sama Bapakku Pahlawan, Emakku Semangat. Terus yang terakhir Isekai Mappa. Isekai Mappa, lapar bro nonton. I'm hungry bang, bagi bang. Saya mau juga bang. Tidak ada kata lain lah selain lapar per 10. Karena musim ini tidak ada Isekai non Birinoka yang siap bersaing melawan Isekai Mappa. Gue sangat optimis Isekai Mappa bisa jadi Isekai terbaik di musim ini. Terutama kalau misalnya Yaseno Last Boss sama Sustetsuyo itu makin ke belakang makin jelek. Soalnya gue baca kolom komentar di video-video reaction part 1 dan part 2, banyak yang bilang kalau Sustetsuyo setelah episode 2, 3, 4 tuh jadi kurang bagus
bagus bang, pacingnya tambah cepat lah segala macam. Ya Senno Last Boss juga pada bilang kayak gitu juga lah, setelah episode 1 udah nggak terlalu bagus. Nah kemungkinan kasusnya kayak gitu, ada kemungkinan ya Isekai Mappa ini bakal jadi isekai terbaik lah musim ini. Soalnya kayaknya dari season 1 udah konsisten kok visualnya, tinggal ceritanya aja ya, apakah ceritanya bakal pure jadi cerita santai atau bakal ada 1-2 cerita yang memorable gitu. Soalnya seingat gue season satunya tuh nggak ada momen yang memorable, pure cuma cerita santai, cerita yang menghangatkan hati dan bikin lapar. Itu yang bikin gua nggak bisa naruh Isekai Mappa di peringkat 1 dibandingkan dengan Isekai non Birinoka pada saat itu. Soalnya Isekai non Birinoka tuh betul-betul buat gua, kok bisa animenya jadi kayak gini gitu. Betul-betul ada dampaknya pas gua nonton. Nah season 2 ini sih gua rasa kalau anime isekai lain nggak berdampak sama sekali atau tidak ada momen ikonik sama sekali atau malah kualitasnya makin buruk, ya udah Isekai Mappa mau tidak mau harus jadi juara 1. Dari segi visual pun tidak ada obat lah. Ini impresi pertama aja ya, gue kayak kecewa gitu si naganya bisa ngomong, ataupun kalau naganya ngomong gue berharap suaranya imut. Pas yang naganya pertama kali muncul, si Dorachan pertama kali muncul tuh kayak lucu ngelihat badan yang kecil gitu terus peluk makanan kan, tapi pas dia ngomong suaranya kayak bocil laknat gitu. Bocil-bocil yang kalau ngomong ngeselin, langsung image di kepala gue runtuh ngelihat bentukannya Dorachan. Tapi itu impresi pertama sih, siapa tahu setelah nonton dari episode 1 gue udah terbiasa dengan suaranya cempreng malah. Iya kan, kayak bocil-bocil ngeselin kalau ngomong gitu, padahal di kepala gue ini kayaknya imut nih kalau ngomong. Kayak Sui gitu, Sui kan imut kalau ngomong kan, ternyata tidak. Tapi untuk desain naganya keren sih. Kalau gue liat naga merah, gue malah ingat Tatenusa. Soalnya naga merah di Tatenusa tuh dibikin CGI. Di sini Isekai Mappa bagus banget loh. Ya intinya Isekai Mappa sejauh ini yang paling bagus.